Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Ya, harus sehat semua anak-anak ibu ya. Tetap semangat ya. Oke anak-anak ibu. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat ya. Yaitu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari sifat komutatif. Nah, sekarang kita masuk ke sifat asosiatif dan distributif ya. Apa itu sifat asosiatif? Tentu pengelompokan. Nah, intinya sifat asosiatif ya, pengelompokannya hanya yang membedakan adalah letak tanda kurung ya, letak tanda kurungnya ya nak ibu ya. Pindahkan tanda kurungnya. Kalau pada soal dia letaknya sebelah kiri ya. Setelah itu lalu dia tanda panahnya di sebelah kanan. Yang sebelah kiri perhatikan, dalam kurung besar 42 tambah dalam kurung kecil negatif 60 tutup kurung tambah 84. Lihat yang sebelah kanan. Nah, kan hanya posisi tanda kurungnya berbeda tempat. 42 tambah dalam kurung negatif 60 ditambah 84 tutup kurung. Jadi hanya itu aja membedakan posisi pengelompokannya. Ya anak-anak ibu ya, lihat buku halaman 31 ya. Lihat buku halaman 31 ya. Jadi dalam pengelompokan hanya posisi pengelompokannya yang berbeda, yaitu letak tanda kurungnya. Lalu dalam sifat asosiatif pun hanya ada pada penjumlahan dan perkalian seperti yang ibu bilang pada minggu yang lalu. Sifat komutatif dan sifat asosiatif hanya ada pada penjumlahan dan perkalian. Oke anak-anak ibu ya. Jadi semakin banyak kamu membaca bukumu, berlatih, tentu harus semakin memahami dan mengerti. Ya anak-anak ibu ya. Itulah sifat asosiatif pada penjumlahan maupun pada perkalian ya. Pada penjumlahan maupun perkalian tidak ada bedanya. Sama ya anak-anak ibu ya. Ya, sama. Lihat bukunya halaman 32 yang sifat asosiatif pada perkalian. Ya. Lihat contohnya halaman 32. Dalam kurung besar 25 kali dalam kurung kecil negatif 18. Ya. Tutup kurung dikali 4. Lihat panah sebelah kanan. Kan hanya tanda kelompoknya itu berbeda anak-anak ibu kan. Tanda kurungnya yang membuat berbeda. Kalau soalnya tidak ada di kotak-katik ya. Soalnya tidak ada pindah-pindah tempat. Sama ya anak-anak ibu kan. Lihat letaknya kan. Tidak ada beda-beda tempat. Hanya pengelompokannya posisinya yang berbeda. Ya anak-anak ibu ya. Lihat sifat asosiatif pada perkalian. Oke. Lihat halaman 32 sifat asosiatif pada perkalian. Jadi enggak ada beda, sama dengan penjumlahan. Ya, hanya tadi bilang posisi pengelompokannya yang berbeda. Kalau angka-angkanya tidak ada pindah-pindahkan atau di kotak-katik. Oke anak-anak ibu. Ya. Jadi banyak membaca ya, belajar anak ibu ya. Dikerjakan apa yang diperintahkan oleh bapak ibu gurunya, dikirim tugasnya anak ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat distributif. Apa tuh sifat distributif? Adalah penyebaran. Ya, sifat distributif adalah penyebaran kelompok halaman 30. Langsung jalan. Halo anak-anak ibu, kita lanjutkan ya. Yang ke sifat distributif.
sifat distributif itu apa anak-anak ibu? Tentu penyebarannya. Penyebaran. Pada sifat distributif ada dua. Pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya. Perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan, ya anak-anak ibu ya. Jadi sifat distributif pada penjumlahan. Lihat contoh buku halaman 33. Ya, halaman 33. Negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 tambah 86. Nah, anak-anak ibu ya, negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 ditambah 86 tutup kurung. Nah, dalam bukumu itu ya salah cetak anak-anak ibu ya. Jadi boleh kamu tambah lambang tambah ya. Dalam kurung itu boleh kau tambah dengan lambang tambah. Lihat penyebarannya. Lihat penyebarannya. Menjadi bagaimana posisinya? Jadi dua kelompok penyebarannya kan anak ibu. Nah, negatif 5 tetap posisinya. Yang disebarkan yang 35 tambah 86. Itu yang mau sebarkan ya. Jadi kalau posisi negatif 5 itu tetap ya. Yang 35 dengan 86 jadi disebarkan dia menjadi perkalian. Yang pertama negatif 5-nya dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung kecil negatif 5 tutup kurung tambah. Nah, lihat tambahnya di tengah-tengah posisinya kan. Buka kurung negatif 5 dikali 86 ya. Jadi itulah penyebarannya menjadi dua kelompok perkaliannya, lalu di tengah lambang tambah. Itulah sifat distributif pada penjumlahan maupun pada pengurangan ya. Pada penjumlahan maupun pada pengurangan. Jadi jawabannya tuh nggak ada beda, tetap sama ya, tetap sama walaupun sudah disebarkan ya. Walaupun sudah disebarkan tetap jawabannya sama dengan sifat komutatif ataupun asosiatif. Jadi nggak ada beda ya anak ibu ya. Lihat pada pengurangan ya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan sama juga negatif 3. Ya, contohnya ya anak-anak ibu halaman 33 buku MM-nya. Negatif 3 dikali dalam kurung 20 kurang 14 tutup kurung disebarkan. Lihat negatif 3-nya tetap posisi dalam kurung. Yang 20 dan 14 mau yang disebarkan. Nah, kali 20 tutup kurung dikurang. Nah, di tengah-tengah lambang tambah maupun lambang kurangnya. Buka kurung negatif 3 dikali 14. Jadi yang disebarkan itu yang di pada penjumlahan dan pengurangan disebarkan ya. Baik pada penjumlahan dan anak-anak ibu ya, yang dalam kurung itu yang mau disebarkan. Contoh pada penjumlahan negatif 35 tambah 86 itu disebarkan. Nah, angka yang pertama negatif 5 tetap posisinya ya. Jadi negatif 5 dikali dalam kurung negatif 35 tambah negatif 5 dikali 86. Begitu juga dengan distributif pada pengurangan. Lihat anak ibu, negatif 3 dikali dalam kurung 20 kurang 14 tutup kurung. Nah, disebarkan. Yang 20 dan 14 dipisahkan mereka ya. Maka sebarkan. Itulah sifat distributif ya anak ibu ya. Jadi bagaimana anak ibu sudah memahaminya, sudah mengerti? Nah, jadi banyak belajar ya. Setiap ada video pembelajaran ibu dicatat bagus-bagus. Nah, boleh dibuka pelajaran tambahan dari yang lain. Pakai itu mau dari YouTube ya, dari buku-buku kakak kelas 6 kalau ada kakak kelasnya atau abangnya ya. Karena tahun lalu buku matematikanya dengan tahun ini sebenarnya tidak ada beda. Hanya yang berbeda letak-letaknya saja, halaman-halamannya.
ya. Nah, jadi anak-anak ibu harus tetap semangat ya nak ya. Tetap semangat, belajar yang rajin ya, supaya semua pelajaran-pelajaran kita bermanfaat ya. Bermanfaat betul ya. Mantap, itu bermanfaat betul ya. Jadi supaya anak-anak ibu tetap semangat. Oke anak-anak ibu, sudah mengerti semuanya kan anak ibu ya. Ya, silakan dicatat nanti setiap ada video-video pembelajaran dari ibu ya, anak-anak ibu ya. Oke.